Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan maupun nikmat kesempatan kita masih bisa dapat berkumpul di sini dalam rangka salat maghrib berjamaah, kemudian lanjutkan dengan pengajian, dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi dengan salat isya berjamaah. Hari ini kita membahas tentang adab kepada Allah Subhanahu wa taala yang ini dari buku yang saya tulis sendiri yang berjudul Adabku Keseharianku. Adabku Keseharianku. Nah, Bapak-bapak semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab itu bukan hanya kepada manusia, tapi juga yang paling utama kepada Sang Pencipta dulu. Kemudian kepada tuntunan kita yaitu Nabi Muhammad SAW, dan baru yang ketiga itu adalah adab kepada manusia. Jadi kepada Sang Pencipta kita harus punya adab, Pak. Ya, makanya adab yang pertama kepada Sang Pencipta adalah yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman secara bahasa artinya percaya. Para ulama itu membuat definisi, apa definisinya? Tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisan wal 'amalu bil arkan. Jadi para ulama mendefinisikan iman itu adalah membenarkan dalam hati. Jadi kita harus percaya dulu nih. Kita harus percaya Allah ada, percaya rukun iman, malaikat, kitab-kitab, kemudian hari kiamat, dan qadar. Kita harus percaya dulu, membenarkan dalam hati. Kemudian kita ucapkan dengan lisan. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan kita. Dengan cara apa? Dengan cara syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita ucapkan. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu apa? Mengamalkan. Mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Itulah sempurna iman. Kenapa? Para ulama itu mendefinisikan tiga, ya, membenarkan dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, kemudian diamalkan dengan anggota badan, ya. Karena kalau seandainya kita mengamalkan saja, ngaku beriman saja, tapi tidak, hati kita tidak mengakui beriman kepada Allah, maka kita seperti orang munafik. Orang munafik itu mereka sholat, orang munafik sholat kemudian amal soleh jalan, mengaku, lisan dia mengaku beriman kepada Nabi, tapi hati dia tidak mengakui bahwasanya mereka beriman kepada Rasulullah SAW. Mereka tidak mengakui beriman kepada Allah, mereka tidak mengakui. Ya, itu orang-orang munafik seperti itu. Terlebih orang-orang kafir tidak sama sekali beriman, hati dia tidak beriman, lisannya tidak beriman, dan tidak pula mengamalkannya. Nah, seperti itulah Bapak-bapak, adab yang pertama yaitu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sepantasnya lah seorang hamba itu beriman kepada Allah, meyakini apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang oleh Allah, kemudian diamalkan. Kita tidak cukup kita itu hanya sekedar lisan saja. Oh, saya beriman kepada Allah, tapi tidak sholat, tapi tidak mau berkorban untuk Allah. Memang Allah tidak butuh, tapi Allah ingin melihat saja. Benar tak kita itu beriman? Iya atau tidak? Itu. Percuma kita banyak amal soleh. Lihatlah Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, mereka menyumbang dana untuk Palestina. Cristiano Ronaldo menyumbang dana untuk Palestina, Lionel Messi menyumbang dana untuk ini dan itu. Tapi mereka tidak beriman, percuma. Tidak diterima iman mereka. Mereka mungkin dipuji oleh manusia, hebatnya lu Ronaldo nih, hebatnya lu Lionel Messi. Tapi mereka tidak beriman, hangus, kebaikannya hangus, tidak bermanfaat di akhirat, tidak bermanfaat. Mereka dipuji di dunia, tapi tidak dipuji oleh Allah di akhirat sama sekali. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang ingkar atau yang kafir dengan celaan yang sangat keras. Dalam surah Al-Baqarah ayat 28, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kata Allah, kenapa kau baca kafir manusia? Kenapa kau bisa kafir kepada Allah? Dulu kamu tuh mati itu di situ masa hidup belum ada dibentuk, belum diciptakan, itu disebut mati. Kemudian diciptakan, kemudian dimatikan lagi, kemudian dari mati yang kedua itulah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya
Kita sebagai muslim, ya mengaku muslim, kita harus benar-benar buktikan jangan sampai kita hanya mengaku beriman tapi tidak mau beramal soleh, tapi ragu terhadap Allah. Kadang ada orang dia ngaku beriman, ngaku Allah itu pemberi rezeki, tapi dia ragu terhadap rezeki Allah. Dia tahu Allah pemberi rezeki, tapi ragu. Bagaimana bisa? Pas COVID-19 kemarin, wah banyak di PHK. Gimana nih nanti kalau seandainya aku tidak bekerja, mati aku. Allah pemberi rezeki, dan rezeki itu sudah ditetapkan, dan masing-masing punya rezeki. Lalu kenapa kita masih ragu? Di mana letak iman kita kalau kita masih ragu? Dan rezeki itu bukan hanya duit, tapi rezeki itu sesuatu yang baik yang kita dapatkan. Seperti anak yang soleh, istri yang soleha, tetangga yang baik, dimudahkan dalam beribadah, kemudian dimudahkan dalam pekerjaan, dijauhi dari kecelakaan. Itu merupakan rezeki. Jadi bukan hanya duit. Jadi itu kita harus yakini, itu harus kita imani, harus percaya. Buktikan di dalam dada kita. Buktikan kalau kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adab yang pertama, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang kedua tentang adab kepada Allah adalah yaitu apa? Larangan berbuat syirik. Syirik ini, ya, secara bahasa artinya menduakan atau menyekutukan, atau bahasa agak kasarnya menyelingkuhi Allah. Itu syirik itu, ya, menduakan, menyekutukan atau menyelingkuhi Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi kita menyembah Allah, di satu sisi kita minta kepada yang lain, itulah syirik. Kalau dia tidak meminta kepada Allah sama sekali, dia bukan syirik, tapi kafir sudah. Orang-orang kafir sudah minta sama Allah. Ada yang minta memang orang Nasrani. Makanya ada ahlul kitab tapi dia syirik. Kenapa? Karena dia menduakan Allah. Ada agama yang memang benar-benar kafir, tidak percaya sama sekali Allah. Seperti agama Shinto di Jepang, agama Buddha, agama Hindu, percaya dewa. Agama yang lainnya selain Nasrani dan Yahudi. Nasrani dan Yahudi masih percaya Allah, tapi mereka menduakan Allah. Di samping dia itu menyembah Allah, nyembah Nabi Isa pula, nyembah malaikat Jibril pula, dan nyembah yang lain. Itulah larangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik itu yang harusnya dikasihkan kepada Allah, yang harusnya ya dikasihkan kepada Allah, tapi dikasihkan kepada yang lain. Contoh, yang harusnya kita itu berdoa untuk Allah, berdoa kepada Allah, tapi kita berdoa kepada yang lain. Seperti ya, minta-minta di kuburan. Ya, minta-minta di kuburan lah, percaya dukun lah, percaya jimat lah, pakai penglaris lah, kemudian apa misalnya, dan lain sebagainya. Ada itu tulisan Arab, tapi isinya jimat, itu raja. Ya, raja itu terkenal Pak, ya? Terkenal dia itu tulisan Arab, tapi bentuk Arabnya itu seperti burung merak. Jadi lawan dari syirik tadi adalah beriman. Lawannya Pak, siapa yang berbuat syirik kepada Allah, tapi dia itu belum bertobat, ketika dia mati, maka dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Makanya dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Nasrani dan Yahudi, dan orang-orang musyrikin itu menyekutukan Allah, akan berada di neraka jahanam selama-lamanya. Misal ada bapak seorang yang dia itu pergi ke dukun, kemudian dia belum sempat tobat, mati, maka dia sudah divonis oleh Allah masuk neraka jahanam selama-lamanya dan tidak akan pernah masuk surga lagi. Orang yang berzina, orang yang minum khamar, orang yang LGBT mati, tapi selama hidup dia tidak berbuat syirik kepada Allah, masih Allah beri kesempatan untuk masuk surga, tapi dia dihukum di neraka dulu beberapa tahun, beribu-ribu tahun, kemudian baru dimasukkan ke dalam surga. Tapi memang nanti ada bekas di hidapnya itu gosok,
Menandakan apa? Menandakan bahwasanya dia sudah pernah masuk neraka. Jadi luar biasa dosa syirik ini, Pak. Menduakan Allah, menyekutukan Allah yang harusnya untuk Allah, tapi kita kepada yang lain. Luar biasa besar. Bayangkan istri kita menyelingkuhi kita, bagaimana perasaan kita? Tentu kita sakit hati. Apalagi Allah, sang pencipta, pengatur alam semesta, pemberi jodoh, pemberi rezeki. Kita selingkuhi, jadi marah. Kita saja marah, apalagi sang pencipta. Karena dosa syirik ini, Pak, dosa terbesar nomor satu. Ya, itulah yang besar. Itulah bahayanya dosa syirik akan menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya kasih contoh lagi. Misalnya, ada seseorang yang mengklaim atau yang menganggap diri dia mengetahui masa depan. Kakek, tahun 2025 akhir pasti akan terjadi perang dunia ketiga antara Iran dan Amerika. Itu tahu dari mana? Belum tentu perang. Dulu kita menganggap bahwasanya Korea Utara, Kim Jong Un yang punya nuklir, wah ini pasti akan perang nih, Korea Utara dengan Amerika nih pasti. Buktinya tidak perang sampai sekarang mereka, tidak perang. Maka kita tidak tahu masa depan. Kita boleh memprediksi, tapi tidak bisa dikatakan pasti. Pasti perang ya nanti. Ya, tidak bisa. Masa depan tidak ada yang tahu. Kita boleh memprediksi kalau seandainya bukti-bukti sudah ada. Contoh, awan mendung. Kita prediksi akan hujan. Boleh. Awan mendung nih. Kayaknya hujan ya, prediksi aku. Tiba-tiba tidak jadi hujan. Boleh tadi seperti itu. Kalau bukti-buktinya sudah ada. Boleh. Tapi kalau belum ada bukti-buktinya, kita tidak bisa tahu masa depan. Wah, Prabowo nih kaget, kacau jadi presiden. Sok tahu. Belum terbukti. Kita jangan berandai-andai terlalu jauh. Biarkan beliau itu menjalankan tugasnya. Ya seperti jodoh. Kita nggak ada yang tahu jodoh kapan, datangnya kapan, berapa lama jodoh kita. Ada yang orang yang berjodoh hanya 10 tahun misalnya dengan istrinya, kemudian bercerai. Ada yang berjodoh dengan istrinya, habis itu istrinya meninggal, kemudian dia nikah lagi dengan wanita lain. Kan jodohnya hanya sebatas itu. Seperti itu. Nah, itulah kenapa kita dilarang untuk berandai-andai terlalu jauh. Masa depan tidak usah terlalu dipikirkan. Dipikirkan boleh, tapi jangan terlalu dalam. Ya, jangan terlalu dalam. Sehingga kita itu melamun di gaulnya. Nah, itu amanlah Indonesia ini dipimpin oleh Gibran. Gibran belum tentu jadi presiden. Contoh yang lain misalnya, ada seorang yang meyakini dalam hati dia bahwasanya ketika dia dipecat, seolah-olah rezeki itu datang dari bosnya. Waduh bos, jangan pecat saya bos. Gimana nanti anak istri saya? Bos saya tidak bisa makan. Orang yang beriman tidak putus asa. Orang yang beriman, dia pasti berkata pada diri dia ketika mendapatkan musibah, saya punya Allah. Bukankah Allah mengatakan, Innallaha ma'as-sabirin? Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang yang sabar. Bukankah kita bersama Allah? Makanya bersabar, kemudian memikirkan jalan keluarnya. Jadi bersabar itu bukan sudahlah, misalnya pecaban di jalan, sudahlah, dibiarkan baik, tidak ditampel banyak. Itu bukan sabar namanya. Itu namanya pasrah. Kalau sabar itu ketika pecaban, ya, dia berusaha untuk mencari bengkel, dapat, alhamdulillah, ketampel Pak. Itu sabar. Jadi sabar itu menahan diri untuk tidak marah-marah dengan takdir Allah, kemudian berusaha untuk berpikir bagaimana cara cari jalan keluarnya. Itu sabar. Bayi saja dalam perut ibunya 9 bulan. Siapa yang ngasih makan bayi? Bayi belum bisa apa-apa 9 bulan.
tapi Allah berikan rezeki melalui ibunya. Itu bayi. Lantas kita yang anggota tubuhnya masih sempurna, yang sehat, masa kalah dengan bayi? Kita semua sudah pernah jadi bayi. Makanya jangan takut. Jadi ketika kita itu kehilangan pekerjaan kita, ingat, Allah menguji kita. Allah ingin kita bertakwa lagi, berusaha lagi. Allah kasih, santai saja. Dan tidak perlu iri dengan orang lain, tidak perlu. Kenapa demikian? Karena masing-masing punya rezekinya masing-masing. Dan yang jadi masalah kita adalah saling iri. Wah, sepulang ini mobil lah, jabatannya tinggi lah, inilah, itulah. Iya kan rezeki dia. Rezeki kita beda. Makanya saya sering sampaikan di khotbah-khotbah Jumat itu, ya, betapa tololnya atau betapa bodohnya kita. Kita sudah tahu Allah sebagai pemberi rezeki yang ngatur kepada hamba-hambanya, masing-masing sudah dapat jatah, tapi kita masih saling sikut, saling menjatuhkan, saling bunuh-bunuhan. Bodohnya kita. Bodoh. Dan ketiga itu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Hanifah Fudail bin Iyad, sahabat tabi'in. Fudail bin Iyad sahabat tabi'in, yaitu sahabat yang bertemu sahabat Nabi, belajar kepada sahabat Nabi, disebut sahabat tabi'in. Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan, meninggalkan amal karena manusia adalah riya, dan beramal karena manusia itu syirik. Meninggalkan amal soleh karena manusia itu disebut riya, beramal soleh karena manusia disebut syirik. Dia mau beramal untuk manusia, beramal ketika ada pejabat saja, syirik. Karena harusnya beramal itu untuk Allah, beribadah untuk Allah, bukan untuk manusia. Kalau seandainya kita meninggalkan amal karena manusia, artinya kita ingin dipuji, riya. Semangat ketika ada manusia saja. Itu ciri-ciri orang yang riya. Orang yang riya itu adalah ketika banyak manusia dia semangat, ketika manusianya sedikit dia tidak semangat. Itu ciri-ciri orang yang riya, ingin dipuji. Ketika banyak jamaahnya, kita jadi imam, kita bagus-bagusin, alhamdulillahirabbil alamin, dibagus-bagusin. Ketika sepi, alhamdulillahirabbil alamin. Sama, seorang penceramah pun harus seperti itu. Ada penceramah yang sepi nih, jemaah aku nih. Jadi dia semangat. Walaupun sepi, walaupun ramai, kalau memang benar-benar ikhlas, tidak pandang sepi, tidak pandang ramai, tetap semangat dalam berdakwah. Mugol yang datang cuma 2 sih kok. Tapi kalau katanya datang, bisa ceramah gitu ya. Jadi ceramah aku, katanya datang. Kemudian apa kata Abu Hudzaifah Al-Maqashi? Ikhlas adalah kesesuaian perbuatan seseorang lahir dan batin. Jadi yang tampak dan yang ada di hati sesuai. Yang tampak, misalnya kita sholat memang benar-benar semangat, dan hatinya memang semangat, yang benar-benar semangat. Tidak dibuat-buat. Yang nampak, yang tidak tampak sama. Makanya kalau kita ingin belajar ikhlas, belajarlah ketika sholat malam. Ketika sholat malam tidak ada yang lihat. Sepertiga malam ketika kita baca Quran, tidak ada yang lihat. Disitulah kita belajar bagaimana kita itu ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah tanpa ada orang yang mengetahui, itu belajar ikhlas. Belajar ikhlas, bersedekah tanpa ada yang mengetahui. Nah, ikhlas juga efeknya adalah efeknya kita serius beribadah kepada Allah, bukan main-main, bukan sekedarnya saja, bukan yang penting ibadah, gak ngefek ibadahnya. Ada orang yang sholat tiap hari, tonggak-tongge, sujud, ruku, sampai salam selesai. Masih berzina dia, masih koruptor, masih LGBT, masih nipu orang, sogok menyogok masih. Koruptor itu Pak, sholat tak? Sholat mereka, walaupun bolong-bolong, tapi masih korupsi.
Apalagi Idul Fitri, udah sholat kamu. Sholat mereka. Tapi nggak ngefek sholatnya. Hanya sekedarnya saja. Hanya sekedar, udahlah, yang penting sholat, selesai. Dah, beres. Makanya nggak pernah ngefek. Ada orang yang hatam Al-Quran 30 juz berkali-kali. Bahkan hafal 30 juz. Tapi dia berzina. Tapi dia mesum. Kenapa? Sekedar hafal, sekedar baca, nggak dipelajari, nggak ngefek itu ibadah. Itulah efek dari ikhlas adalah ibadah kita menjadi serius. Serius, itu efeknya. Baca Al-Fatihahnya benar-benar, tidak usah cepet-cepetnya. Benar-benar ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Yang penting jangan sampai salah. Pendeknya jangan sampai salah, makhrij hurufnya jangan sampai salah. Ya. Kemudian apa lagi? Baca doa ruku, sujud, iktidalnya itu harus benar-benar. Dan ini yang sering saya tekankan di semua pengajian-pengajian. Ya, rasanya malu bagi kita sehari semalam sholat 17 rakaat, tonggak-tonggit, baca Al-Fatihah sampai takhir-takhir. Kita baca terus, tapi kita tak paham apa yang dibaca. Apakah kita tidak malu? Bagaimana bisa khusyuk sholatnya? Sementara faktor utama khusyuk ketika sholat, paham apa yang dibaca. Faktor utamanya ya. Al-Fatihah kita harus paham maknanya. Apalagi yang baca surat-surat yang sering kita baca, Al-Ikhlas itu harus paham maknanya. Al-Kautsar ya, sering kita baca Al-Kautsar, Al-Ikhlas kan. Al-Kafirun sering, Al-Asr sering, Al-Hakumut Takatsur sering. Itu harusnya kita paham maknanya. Karena kita sering baca. Kita sering dengar. Bahkan kita sudah hafal. Harusnya kita itu lebih paham lagi. Itulah efek sholatnya menjadi khusyuk. Kalau tidak, selesai sudah. Sekedar sholat saja, nggak ngefek itu sholat. Nggak bakal merasakan ketenangan dalam hati. Nggak bakal. Bahkan yang dirasakan itu hanya sekedar, aduh, beban lu ada 4 rakaat dulu. Apalagi pas raweh, waduh, 11 rakaat dulu. Iya kalian 11, yang kalian 22, mana? Bebannya itu sudah. Ya, kenapa? Gak terbiasa. Ya. Nah, itulah ikhlas. Bahas tentang riya. Riya itu adalah keinginan untuk dipuji. Itu riya. Riya itu adalah keinginan untuk dipuji orang. Riya itu kata kuncinya adalah apa? Hati. Kalau sudah berhubungan dengan hati, kita tidak mengetahui isi hati orang. Tidak bakal bisa. Riya itu amalan hati, ingin dipuji, dan kita tidak mengetahui isi hati seseorang. Kita nggak bisa menvonis orang, oh azan dia bagusnya nih, riya pasti dia. Nggak bisa. Emang kita tahu apa niat dia untuk dipuji? Bisa jadi memang niat itu memang benar-benar bagus azannya, sesuai dengan kaidah tajwid misalnya, memang sudah benar ya. Ada orang yang ngupload ceramahnya di media sosial, pasti ustaz ini dia pengen dipuji, nggak bisa, nggak ada yang tahu. Ada orang yang ngupload baca Al-Quran di media sosial, nggak bisa kita follow dia. Bisa jadi dia ingin mengajarkan kita, bisa jadi memang niat dia itu tulus untuk ngasih informasi, ngasih ilmu kepada kita, bisa jadi. Masalah dia riya ataupun ikhlas atau tidak itu masalah dia. Yang penting kita cuma bisa nilai yang tampak yang tampak pada diri dia. Itu yang bisa kita nilai. Tapi yang tak tampak tidak bisa kita nilai. Kecuali kalau dia memang dia ngambil status, aku lagi pamer memang untuk kamu. Nah, itu boleh kita nilai. Memang dia pamer. Karena dia jelas ke memang pamer. Dia memang riya. Bisa kita nilai. Tapi kalau dia tidak dijelaskannya untuk riya apa untuk tidak, dan itu kita nilai masalah riya ini hati. Yang tahu adalah dia dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Sedikit masalah riya. Nanti